Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 MTS Libasul Taqwa, selamat datang. Selamat bergabung dengan MTS Libasul Taqwa di tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang PKN, Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Muhaimin, alamat Kampung Kalenraman, Desa Gempol. Bapak mengajar mata pelajaran PKN di MTS Libasul Taqwa. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kalian sudah memegang lembar kerja siswa atau LKS. Untuk itu silakan buka halaman 3 tentang bab 1 materi komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Perlu kalian ketahui, mungkin ketika kalian masih di SD ataupun MI, kalian sudah mendapatkan materi tentang kemerdekaan Indonesia. Kalian tahu semua bahwa Indonesia merdeka tahun 1945. Indonesia dijajah oleh dua negara. Yang pertama itu dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kemudian yang kedua dijajah oleh Jepang, datang mulai tahun 1943. Itu terhitung 3,5 tahun mereka atau Jepang menjajah Indonesia. Nah, ketika Jepang datang ke Indonesia, beliau itu menjanjikan bahwasanya Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Maka dibentuk sebuah lembaga atau badan yang disebut BPUPKI, atau sering kita kenal dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Kosakai, di mana ini bertugas menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri, di mana di sini Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketuanya dan anggotanya ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Agus Salim, Supomo, dan Muhammad Yamin. Dan ini dibentuk adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang telah dijanjikan oleh Jepang. Nah, kemudian di sini perumusan Pancasila, karena BPUPKI itu lahir pada tanggal 28 Mei 1945, maka bersidang itu ada 2 kali sidang, di mana pada sidang-sidang tersebut mengemukakan tentang dasar negara, di mana ada 3 tokoh yang menyampaikan dasar negara pada saat itu. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian ada Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dan terakhir ada Insinyur Soekarno yang menyatakan pendapat tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Kita kupas satu persatu pendapat Mr. Muhammad Yamin tentang 5 asas negara yang dikemukakan pada tanggal 29 Mei 1945. Itu yang pertama ada pri kebangsaan, yang kedua ada pri keadilan, yang ketiga ada pri ketuhanan, yang keempat ada pri kerakyatan, dan 5 ada kesejahteraan rakyat. Nah, inilah 5 dasar yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal
29 Mei 1945. Kemudian sidang selanjutnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo menyatakan bahwa 5 dasar negara yang akan diterapkan oleh Indonesia itu yang pertama ada persatuan, kemudian yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada mufakat dan demokrasi, yang keempat ada musyawarah, dan yang kelima ada keadilan sosial. Nah, ini disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo pada sidang kedua pada tanggal 31 Mei 1945. Kemudian sidang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyatakan 5 asas negara Indonesia merdeka. Menurut Insinyur Soekarno ada 5 asas. Yang pertama itu tentang kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua tentang internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, atas dasar 5 asas inilah yang kemudian akan menjadi cikal bakal munculnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan yang kita ketahui sampai dengan sekarang bahwasanya hari lahirnya Pancasila itu jatuh pada tanggal 1 Juni. Nah, jadi setiap tanggal 1 Juni kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, berarti dasar negara yang diterapkan oleh Indonesia itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yang memiliki 5 dasar: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, Bapak harapkan dengan sedikit materi ini sebagai awal, sebagai pertemuan kita di materi pendidikan kewarganegaraan, silakan kalian baca dulu dan pahami dulu. Bapak tidak akan memberikan tugas, silakan baca dan pahami dulu materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Itu dulu aja. Mungkin itu dulu sebagai mukadimah awal pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.